Lama tidak terdengar wacana penyederhanaan nilai rupiah alias redenominasi kembali muncul lagi. Kini Kementerian Keuangan memasukkan redenominasi ke daftar belit yang akan dibahas pada periode 2020 hingga 2024 mendatang. Selengkapnya kita simak bersama dalam Pangkas Nol di Uang Rupiah, kapan? Sebelumnya pada tahun 2011 lalu, yang berarti masih masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ya, berarti ini Presiden SBY sempat merestui rencana redenominasi nilai rupiah. Bahkan Presiden SBY kala itu menunjuk Wapres Budiono sebagai Ketua Tim Koordinasi Redenominasi. Pada era tersebut terdapat beberapa tahapan yang dicanangkan. Kita lihat 2011 hingga 2012 ini masa sosialisasi, kemudian 2013 hingga 2015 ini masa transisi untuk masyarakat, kemudian di 2016 hingga 2018 dimulai proses penarikan mata uang lama, kemudian 2019 hingga 2022 ini adalah penghapusan tanda redenominasi di mata uang dan proses terakhirnya adalah redenominasi ini selesai. Nah, ide-ide berikut ini direncanakan matang oleh Darmin Nasution yang kala itu menjabat sebagai PJS Gubernur Bank Indonesia. Atas restu SBY kemudian dikirimlah sebuah surat yang berisi rancangan undang-undang tentang redenominasi ke DPR. Namun pada saat itu di tahun 2013 rupanya DPR memasukkan RUU ini menjadi prolegnas. Padahal kita tahu ini tahun 2013 pemerintah dan semua pihak tengah disibukkan oleh masa jelang pemilu. Sehingga rencana penerapan redenominasi pun kandas karena tidak selesai dibahas. Lama tidak disinggung, pada tahun 2017 RUU ini kembali muncul ke publik. Perekonomian di Indonesia dinilai pada masa itu mulai mampu stabil meski di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pergerakan inflasi yang terjaga menjadi modal utama untuk kembali mengajukan RUU redenominasi ini. Di tahun 2017 Bank Indonesia kali ini di bawah Gubernur Agus Martowardoyo ini mengajukan redenominasi ke pemerintah dan rencana itu sudah dibahas bersama dengan Presiden Jokowi, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan juga Bank Sentral. Namun lagi-lagi pada akhirnya Sri Mulyani memutuskan untuk tidak mengajukan RUU redenominasi ini ke Dewan Parlemen. Alasannya belum menjadi prioritas. Karena saat itu prioritas pemerintah adalah revisi Undang-Undang KUP. Nah, belum lama ini ternyata wacana redenominasi kembali dibahas dalam program legislasi nasional jangka menengah tahun 2020 hingga tahun 2024. Kementerian Keuangan menyatakan siap melakukan pembahasan 19 rancangan undang-undang. Nah, di antara 19 RUU ini ternyata salah satunya adalah RUU redenominasi. Sejatinya apa itu sebenarnya redenominasi? Nah, ini adalah penyederhanaan nilai mata uang menjadi lebih kecil tanpa mengubah nilai tukarnya. Ini jelas berbeda ya dengan centering. Nah, redenominasi ini tidak mempengaruhi harga barang dan jasa. Jadi hanya menyederhanakan nilai pecahan uang agar lebih efisien bertransaksi. Kita lihat ya, ini berikut ini adalah contoh ilustrasi kira-kira seperti inilah uang yang akan kita pegang sehari-hari jika redenominasi ini benar-benar terjadi dan diterapkan di mata uang rupiah secara nyata. Kita lihat ini contohnya di uang Rp100.000 ya. Ini kemudian dipangkas ini nol-nolnya, 3 digit nolnya di belakang ini menjadi Rp100. Kita lihat di sini. Nah, ini sama halnya dengan Rp50.000. Ini Rp50.000 nanti jadi Rp50. Kemudian Rp20.000 ini menjadi Rp20. Jadi ini perlu dicatat lagi sekali ini nilai mata uangnya ini secara word masih sama. Jadi harga barang dan jasa ini tetap sama, tidak terpengaruh sama sekali. Nah, lalu sebenarnya apa sih tujuan dan manfaatnya dari redenominasi? Pertama jelas, menyederhanakan jumlah digit. Berarti ini lebih mudah juga untuk menghitung karena digit 3 nolnya tadi di belakang ini sudah tidak ada. Jadi lebih simple, artinya juga mempermudah bagi praktik akuntansi ya untuk membaca laporan keuangan. Nah, kedua meningkatkan kredibilitas mata uang. Ini contoh ya, $1 Amerika Serikat ini setara dengan 14.500. Kemudian kalau sudah diredenominasi kan jadi simple, jadi Rp14,5
per $1. Nah, ini yang dimaksud adalah memberikan image bahwa rupiah itu tidak kebanyakan digit nol-nolnya. Karena di Asia hanya kita dan Vietnam yang punya kurs lebih panjang di hadapan dolar Amerika Serikat. Nah, jika ini diterapkan, tentunya kepercayaan mata uang kita kan tentunya bisa dianggap ini setara ya dengan negara maju lainnya di kawasan. Nah, kemudian yang ketiga adalah untuk stabilitas perekonomian. Nah, ini kalau berhasil dan tentunya jika stabil ini akan berdampak baik untuk mengurangi tingkat inflasi. Nah, di sisi lain ada juga beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dan dipersiapkan sebelum redenominasi ini benar-benar diterapkan. Nah, worst case skenario-nya adalah jika tidak berhasil, redenominasi berdampak negatif bagi melambungnya laju inflasi. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Bisa terjadi nih jika ketersediaan satuan mata uang terkecil ini tidak tersedia dan tidak terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia, maka inflasi bisa mengancam dan bisa meningkat tajam. Di sini mengapa satuan uang kecil itu sangatlah penting? Analoginya begini, jika harga barang atau jasa ini senilai let's say Rp1.500 ya, kemudian diredenominasi jadi nilainya Rp1,5. Nah, masyarakat tetap saja kan bisa bayar toh secara nilai ini kan tetap sama. Tetapi berbahayanya adalah bayangkan kalau tidak ada uang kembalian, tidak ada uang satuan kecil, lalu Rp1,5 ini ya dibulatkan saja menjadi Rp2 yang setara dengan Rp2.000 saat ini, ya tentunya berbahaya sekali. Secara nilai ini kan jelas bertambah, lebih mahal harganya. Nah, sehingga tidak hanya sosialisasi, pecahan uang terkecil baru seperti sen ini juga harus disiapkan pemerintah hingga ke seluruh wilayah Indonesia, karena tidak semua wilayah di Indonesia ini terbiasa memakai pembayaran non tunai. Nah, faktanya penggunaan uang tunai di Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan dengan non tunai. Lantas, siapkah Indonesia dengan redenominasi? Ada syarat juga yang perlu dipenuhi jika sebuah negara ingin melakukan redenominasi. Pertama, nilai tukar harus stabil. Inflasi harus terkendali. Dan yang ketiga adalah fundamental ekonomi harus dalam kondisi yang baik. Perekonomian Indonesia dari tahun ke tahun ini masih rentan oleh tekanan, baik itu dari perang dagang dan kini pandemi COVID-19. Dan kita juga tahu pemerintah sendiri memproyeksi kinerja ekonomi Indonesia di tahun 2020 hanya tumbuh di kisaran minus 0,4% hingga 1%. Padahal keberhasilan redenominasi perlu didukung oleh berbagai faktor tadi. Nah, apabila kepercayaan kondisi ekonomi telah hilang, apakah nantinya redenominasi bisa membantu banyak? Kita nantikan.